Halo nakama, selamat datang di channel Anime OP. Yes, akhirnya manga One Piece chapter 1091 akan segera rilis dengan beredarnya spoiler lengkap One Piece chapter 1091 yang diberikan oleh Redon. Ya, menurut Redon, chapter kali ini akan berisikan informasi tentang kelanjutan perang yang terjadi di Pulau Egghead, sekaligus akan menjadi chapter dimulainya pertarungan antara sang kaisar lautan Mugiwara Luffy versus Admiral Kizaru. Lalu akan seperti apa kelanjutan dan keseruan petualangan kelompok bajak laut topi jerami di Pulau Egghead kali ini? Dan mampukah Luffy mengalahkan Admiral Kizaru setelah 2 tahun lalu? Kelompok bajak laut topi jerami dibuat malu oleh Kizaru di Kepulauan Sabaody. Well, tentunya ini sangat menarik untuk kita bahas bersama. Oke, namun sebelum masuk ke pembahasannya, jangan lupa like video ini ya bosku, sebagai dukungan kalian semua untuk channel ini ke depannya. Nah, jika sudah, terima kasih banyak dan mari kita mulai. Nah, seperti pada bocoran spoiler singkat kemarin, One Piece chapter 1091 kali ini masih mendapatkan judul yang sama, yaitu Sentomaru. Yap, sudah dapat dipastikan ya bosku. Judul chapter kali ini akan merujuk pada pertarungan singkat antara Sentomaru versus Admiral Kizaru. Bukan hanya itu saja, ada sebuah flashback awal mula bagaimana Sentomaru bertemu dengan Kizaru dan menjadi ajudan dari Dr. Vegapunk. Selain itu di chapter ini juga kita mendapatkan sebuah color spread yang memperlihatkan anggota bajak laut topi jerami sedang memasak pizza. Di sini terlihat Jinbei yang sedang membantu Sanji untuk memasak pizza. Sementara itu, anggota bajak laut topi jerami yang lainnya terlihat sedang menikmati pizza yang dibuat oleh Sanji. Masuk pada inti cerita, di awal chapter memperlihatkan keadaan di luar Pulau Egghead. Nah, di sini kita diperlihatkan para pacifista Maktri dan juga si Beast Weapon sedang menyerang para angkatan laut. Terlihat beberapa kapal angkatan laut pun berhasil ditenggelamkan. Di sisi lain, para Vice Admiral yang mengetahui hal itu pun segera menyerang mereka. Nah, di momen ini kita pun akhirnya diperlihatkan kemampuan dari beberapa Vice Admiral, mulai dari Vice Admiral Doll yang menendang pacifista Maktri, dan Vice Admiral yang memiliki banyak dagu, menggunakan lengan mekanik seperti yang digunakan oleh mantan Admiral Zephyr. Setelah itu, scene pun kemudian berganti dan membawa kita masuk ke dalam Pulau Egghead. Nah, di sini kita diperlihatkan kelanjutan pertarungan antara Sentomaru versus Admiral Kizaru. Tanpa basa-basi, Kizaru pun langsung menendang Sentomaru hingga membuat Sentomaru terhempas cukup jauh. Tepat di momen ini juga, Kizaru bertanya kepada Sentomaru mengenai alasan kenapa Sentomaru justru berpihak kepada para bajak laut. Sentomaru pun kemudian menjawab bahwa dia akan bergabung dengan siapapun selagi memiliki tujuan yang sama, yaitu menyelamatkan Dr. Vegapunk. Nah, setelah Sentomaru mengatakan hal itu, kita pun kemudian diperlihatkan sebuah flashback awal mula pertemuan Dr. Vegapunk, Sentomaru, dan Admiral Kizaru. Yap, tentunya jika kalian semua masih ingat, kisah flashback ini pun mirip seperti yang dituliskan oleh Oda Sensei pada SBS volume 106, di mana saat itu Admiral Kizaru yang sedang ditugaskan menemani Dr. Vegapunk ke sebuah desa untuk mengatasi serangan beruang. Dan setelah tiba di desa tersebut, Dr. Vegapunk bertemu dengan seorang anak laki-laki yang rupanya telah berhasil mengalahkan semua beruang dengan kemampuan sumonya. Yap, anak laki-laki itu adalah Sentomaru kecil. Nah, menariknya, Sentomaru kecil ini memiliki sifat yang cukup unik. Dia selalu melakukan kekerasan hingga warga desa tersebut merasa takut dan meninggalkannya begitu saja. Di sisi lain, Dr. Vegapunk yang melihat Sentomaru telah berhasil mengalahkan para beruang tersebut, kemudian penasaran dengan Sentomaru dan memutuskan untuk menjadikannya bodyguard serta meminta kepada Kizaru untuk mengajarinya cara bertarung. Setelah itu, flashback pun kemudian berakhir. Tepat di momen ini, Kizaru langsung menggunakan teknik Yakasani no Magatama untuk menyerang Sentomaru. Namun Sentomaru yang menyadari hal itu pun langsung membalas serangan Kizaru menggunakan teknik Ashigara Dokoi.
Sementara itu, kita pun kemudian diperlihatkan Kizaru berhasil menghentikan serangan Sentomaru tanpa menggunakan kekuatan buah iblisnya. Kizaru kemudian mengatakan bahwa pertahanannya tidak kalah dari Sentomaru. Yap, dan benar saja seperti yang Mimin jelaskan sebelumnya, bahwa pertarungan ini pun akan berjalan tidak seimbang, sehingga di chapter ini pun kita diperlihatkan Admiral Kizaru berhasil memenangkan pertarungan tersebut dengan sangat mudah. Nah, melihat Sentomaru berhasil dikalahkan, Kizaru kemudian mengambil alih otoritas Pacifista Mark III dan si Beast Weapon menggunakan chip perintah. Tepat di momen ini juga, Kizaru mengatakan kepada Sentomaru, "Aku hanya menjalankan perintahku, Sentomaru-kun. Kuharap aku bisa menyelamatkanmu." Di sini kita juga diperlihatkan ekspresi dari Admiral Kizaru yang begitu terlihat serius dari biasanya. Ya, Kizaru kemudian mengatakan, "Aku masih memiliki 3 misi penting yang diberikan oleh Gorosei, yaitu mengamankan Vega Pangyok, Pangrikot, dan pembangkit energi Mother Flame." Nah, setelah itu Kizaru pun kemudian mencoba untuk langsung masuk ke dalam Labo Phase menggunakan kekuatan buah iblisnya dan berhasil menembus pertahanan Frontier Dome. Shin pun kemudian berganti dan membawa kita menuju ke tempat tim Luffy berada. Nah, di sini rupanya Vega Pang Lilith telah berhasil menjalankan Vega Force One dengan membawa kapal Thousand Sunny menuju ke bagian belakang Pulau Egghead. Sementara itu, Luffy memutuskan untuk mencari keberadaan orang kuat yang dia rasakan sebelumnya. Shin pun kemudian berganti dan memperlihatkan keadaan di dalam Labo Phase. Nah, melihat ada kesempatan emas, Rob Lucci kemudian langsung mencoba untuk menyerang Dr. Vegapunk. Menyadari hal itu, Stacy langsung memblok serangan Rob Lucci menggunakan tubuhnya. Sementara Sanji langsung mengambil pistol gelembung yang dibawa oleh Nami dan menembakkannya ke arah Kaku. Yap, tentu saja hal ini langsung membuat Kaku menjadi kaku karena gelembung tersebut memiliki kemampuan untuk menyerap kekuatan buah iblis seseorang. Di sisi lain, Zoro yang mengetahui Rob Lucci berbuat ulah lagi, kemudian langsung menyerangnya, sehingga pertarungan Zoro versus Rob Lucci pun tidak dapat terhindari lagi. Nah, di akhir chapter, Shin pun kemudian memperlihatkan Admiral Kizaru yang telah tiba di dalam Labo Phase. Di momen ini, Kizaru yang melihat Vega Force One yang membawa kapal milik kelompok bajak laut topi jerami pun kemudian langsung berusaha mengejarnya. Namun tiba-tiba sang Baka Sencho muncul dan langsung menyerang Kizaru menggunakan tendangannya. Yap, tanpa menggunakan kekuatan gear-nya, sang Baka Sencho langsung memberikan ancaman kepada si brengsek Kizaru bahwa saat ini dia dan kelompok bajak lautnya sudah jauh lebih kuat 100 kali lipat dari 2 tahun lalu. Nah, mendengar hal itu pun, Kizaru langsung terlihat serius untuk segera meladeni tantangan dari Luffy tersebut. Jadi bagaimana menurut Nakama? Mampukah Luffy mengalahkan Kizaru tanpa menggunakan kekuatan gear-nya? Silahkan berikan pendapat kalian di kolom komentar ya bosku. Oke, sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini, and see you next time.